Oke, di sini saya akan mau menjelaskan atau menunjukkan cara bagaimana daftar di aplikasi GetPrice. Yang pertama tentunya kita menuju Chrome terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Chrome, kita linknya copy sebentar. Yang pertama kita copy atau paste linknya di kolom bar Chrome yang sudah kita dapat. Di deskripsi nanti di bawah saya taruh ya link untuk daftarnya, cara daftar GetPrice, aplikasi yang VIP nya murah, hanya 200.000. Kita bisa mendapatkan VIP dan mengerjakan misinya. Oke, yang pertama kita masukkan nomor HP. Kolom pertama kita masukkan nomor HP 858 1430. Yang kedua ini adalah kode undangan yang kita dapat dari flash deskripsi. Link yang ada di deskripsi nanti akan mengandung kode seperti ini, dan di bawahnya lagi baru kita isi password atau kata sandi. Dan register kode tip ini isinya tinggal dipindahkan ke sini 3462, kita isikan ke sampingnya ya, sebelah sini. Oke, 3462 sudah selesai. Setelah ini kita tinggal tekan daftar sekarang, tab atau klik daftar sekarang. Jangan sampai lupa kata sandinya, kita ingat-ingat atau kita pindahkan dulu, copy paste dulu di aplikasi catatan, aplikasi note atau yang sejenisnya, biar nanti kalau kita sudah punya banyak aplikasi, kita copy paste di aplikasi semacam catatan atau note, itu akan lebih mudah. Kita tidak perlu mengingat, kita hanya tinggal copy paste ketika mau masuk ke aplikasi. Oke, kita lanjut seterusnya, daftar sekarang, klik. Kode verifikasi grafik tidak valid. Oke, berarti saya harus 3462. Coba klik satu kali lagi, klik. Kode verifikasi tidak valid. Apa ini? 3462 benar. Klik lagi, kode verifikasi tidak valid. Berarti saya harus reload lagi, refresh. Ini caranya reload di aplikasi Chrome. Tinggal tekan tanda bundar yang paling pojok ini, aplikasi Chrome yang terbaru ya. Karena kita tadi ngisinya kelamaan dan kode ini sudah tidak terupdate. Nah, ini kan sudah terupdate, kita isinya harus cepat. Oke, saya percepat. Lalu kita masukkan kode 8538 yang di sampingnya, 8538. Oke, tinggal tab daftar sekarang. Tuh kan sukses kalau kita kerjakannya secara cepat. Oke, kita sudah masuk di aplikasinya. Menu awalnya tampilannya seperti ini, kita tinggal tekan atau tab tanda X. Kita tekan X, kita sudah berada dalam beranda. Nah,
Bagi kalian yang tidak mau repot-repot untuk menginstal sebuah aplikasi seperti ini atau mau mengerjakannya hanya di dalam web saja, untuk memudahkan kita membuat icon atau peluncur di layar utama, caranya kita klik 3 kali di pojok kanan atas, lalu scroll ke bawah, yaitu add to home screen, atau kalau dalam bahasa yang berbahasa Indonesia adalah tambahkan ke layar utama. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris, jadi tulisannya add to home screen. Saya klik home screen biar nanti saya tidak ketik link yang di atas, tinggal klik saja seperti layaknya aplikasi, tapi sebenarnya kita akan dimunculkan atau dilarikan ke Chrome, bukan aplikasi ya. Ini cara simpel untuk kita sekali klik langsung menuju Chrome dan tertampil layar seperti ini. Kita tidak usah input home.getpress.com segala macam, kita sekali klik, sekali tap, kita akan menuju tampilan seperti ini di dalam Chrome. Kita nggak usah susah-susah menghafalkan link seperti ini. Banyak teman-teman yang lain itu saya sarankan memakai Chrome, mereka bilang nantinya lupa linknya, saya nggak hafal. Mereka nggak tahu caranya. Saya nggak pernah ngapalin link-link seperti ini. Saya paling simpan di catatan atau semacam note lah kalau di Android. Lalu saya copy paste ke sini dan saya buat ke layar utama seperti yang tadi, add to home screen. Oke, kita lihat tampilannya di sini. Yang pertama, saya mau mengenalkan di sini adalah area VIP. Sebentar, saya jangan ke area VIP dulu. Setelah kita daftar, kita klik menu saya yang di pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah. Setelah daftar, lalu kita scroll ke bawah, kita isi informasi pribadi dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengisi informasi pribadi, nama akun bank kita tidak diisi, kita hanya mengerjakan tugas atau mengerjakan misi, khawatirnya di kemudian hari akun kita bisa dianggap robot atau dianggap semacam tuyul gitu, karena tidak ada nama, tidak ada akun bank. Ini mau nuyul atau apa kan? Karena tidak ada apa-apa gitu, tidak ada nama, tidak ada akun bank. Makanya kita harus isi ya. Scroll ke bawah, yaitu di informasi pribadi, bagian informasi pribadi. Oke, kita tap sini, lalu kita menuju yang pertama, kita isi nama asli kita dulu. Kita isi nama asli kita ya. Contoh di sini saya nama apa ya, tetangga saya aja dah. Ingat, nama ini harus sama dengan akun rekening bank yang akan kita tautkan, yang akan kita inputkan di aplikasi ini dalam akun ini. Harus nama sama persis, satu huruf jangan sampai salah. Diingat baik-baik atau diperhatikan baik-baik per hurufnya, jangan buru-buru, jangan panik, diperhatikan dengan baik-baik. Oke, lalu kita klik kirimkan dan sudah sukses. Lalu kita kembali. Setelah kita mengisi nama akun ini atau nama kita asli sesuai KTP atau sesuai rekening yang akan kita tautkan di atasnya, lalu kita menuju ke ikat alamat bank, yaitu di atasnya ini kita masukkan nanti nomor rekeningnya kita masukkan. Nah, di sini nama penuh sendirian kita tadi samakan dengan nama yang tadi. Nama tadi saya kan ini namanya ini harus sama dengan yang tadi ya. Ini untuk nama di rekening bank. Kalau misalkan beda, dikhawatirkan di kemudian hari dipermasalahkan oleh pihak aplikasi ini sendiri sama CS adminnya. Khawatir withdraw nggak masuk atau nyangkut atau kayak gimana lah. Kita disalahin. Intinya kalau kita sesuai, kita mau komplain ke CS itu mudah, lebih nyaman, lebih enak gitu.
karena kita sudah menjalankan sesuai aturan, sesuai prosedurnya. Lalu kita masukkan di sini akun banknya. Sebentar, saya nggak hafal juga nomor rekening karena saya ada rekening BRI, Mandiri ada 2. Saya pause dulu. Oke, kali ini saya akan mencontohkan menginput atau menautkan, mengikat akun bank, nomor akun bank atau nomor rekening kita. Nomor rekening saya di sini saya contohkan dengan nomor rekening Mandiri. Lalu kita pilih ke bawahnya ya, setelah mengisi nomor rekening baru kita isi nama banknya. Pilih Bank Mandiri atau Anda menggunakan BCA, BRI, BNI. Saya sarankan menggunakan Bank BCA. Kalau tidak ada Bank BCA, menggunakan Bank Mandiri, seterusnya Bank BNI, baru menggunakan Bank BRI. Bank BRI ini pilihan keempat. Bank yang lain-lainnya ini saya sudah pernah menggunakan Bank BTPN dalam aplikasi yang lain. BTPN mana? BTPN di bawah itu nggak pernah sampai, padahal itu adalah rekening andalan saya, rekening BTPN. Tapi ya sudah, saya menggunakan BCA, Mandiri, dan Mandiri lagi. Intinya dahulu kan menggunakan, bagi kalian yang punya rekening BCA, gunakanlah atau dahulukanlah rekening BCA. Setelahnya adalah rekening Bank Mandiri dan rekening BNI, seterusnya Bank BRI, selanjutnya Bank BRI. Oke ya, saya pilih dulu Bank Mandiri. Oke, di sini kita pilih Bank Mandiri. Ingat, perhatikan benar-benar nama, nomor rekening, pilihan banknya, jangan sampai salah. Saya ulang, jangan sampai salah. Oke, kita klik menyimpan. Sip, sukses. Lalu kita kembali. Nah, di sini kata sandi ada 2, kata sandi login dan kata sandi dana. Kata sandi login adalah kata sandi yang sudah kita buat tadi di awal waktu kita mendaftar. Ingat, kata sandi login adalah kata sandi yang sudah kita buat di awal ketika tadi mendaftar. Dan untuk kata sandi dana ini saya belum setting, kita belum setting, belum isi, belum input kata sandi. Karena apa? Fungsi kata sandi dana adalah yaitu digunakan ketika kita mau melakukan penarikan atau withdraw. Kalau bahasa yang sering digunakan itu withdraw atau penarikan. Langsung saja kita isi. Kata sandi dana ini boleh kita samakan dengan kata sandi login. Kata sandi login itu kata sandi masuk ke aplikasi yang ini pertama tadi kita daftar. Kita samakan dengan kata sandi dana atau kata sandi untuk penarikan. Itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya dibedakan. Dikarenakan kalau dibedakan itu lebih agak aman aja gitu. Kenapa? Kalau misalkan kalau kita amit-amit kena hack gitu akunnya, kata sandi login kena hack sama orang lain, dia bisa masuk, tapi ketika kata sandi dananya berbeda, maka dia tidak bisa merubah atau melakukan penarikan saldo yang ada di akun kita. Seperti itu. Pokoknya intinya terserah kalian deh mau samakan atau mau dibedakan. Saya coba di sini mau tidak perlu mengisi perubahan kata sandi dana asli. Tidak perlu mengisi perubahan, silakan untuk. Oh iya, ini berarti kita isi yang kedua dan ketiganya saja. Yang pertama kita isi dulu ya.
Oke, ketika pertama kali yang di atas ini tidak perlu mengisi perubahan atau tidak perlu diisi, intinya seperti itu. Bahasanya ini bahasa entah bahasa orang Malaysia, di bahasa kita kalau diterjemahkan agak bingung. Intinya tidak perlu diisi, kita hanya perlu mengisi kata sandi dana baru ini, terus mengkonfirmasi kata sandi. Dua kata sandi ini harus sama. Setelah ini kita klik menyerahkan. Oh iya, jangan sampai lupa kata sandi dana untuk login itu kalian harus ingat, dan kata sandi untuk penarikan juga kalian harus ingat. Kalau nggak mau pusing-pusing, ya sudah kalian samakan saja kata sandi penarikan di sini, kata sandi dana atau kata sandi penarikan ini dengan kata sandi login. Tapi hati-hati untuk kata sandinya jangan pernah dikasih ke siapapun. Dikhawatirkan ada orang atau pihak yang mengaku-ngaku dari CS aplikasi ini lalu kalian kasih. Jangan. Intinya hati-hati menjaga kerahasiaan sandi Anda. Oke, kita lanjut menyerahkan. Udah sukses, ini akun sudah aman. Kita mau pergi kemana, mau ditinggal, mau langsung mengerjakan misi, aman. Ini kalau sudah mengisi informasi pribadi kita, mulai dari rekening bank, nama asli, dan kata sandi dana. 3 syarat ini yang harus kita isi sebelum mengerjakan misi seharusnya. Sesudah kita daftar, lalu kita harus bagusnya langsung masuk ke bagian informasi pribadi guna mengikat alamat bank, mengisi nama asli, nama lengkap sesuai di rekening namanya, lalu kata sandi dana. Oke, selanjutnya kita beralih mencoba menjalankan misi. Bagaimana sih caranya menjalankan misi di aplikasi GetPrice? Itu sebenarnya sangat mudah. Menjalankan misi di aplikasi GetPrice sangat mudah. Menjalankan tugas di aplikasi GetPrice sangat mudah. Pertama, kita pergi ke beranda dulu. Oke, kita tap pergi ke beranda. Nah, karena sekarang kita kan belum melakukan deposit, kita coba menggunakan akun yang free, belum deposit atau belum VIP. Yang pertama, bagaimana cara kita menghasilkan uang dari aplikasi GetPrice untuk menjalankan misinya, yaitu seperti ini. Kita mau pilih like dan mensubscribe YouTube, atau like dan follow Facebook, atau like Instagram, atau like dan follow TikTok. Terserah kalian nyamannya di mana. Kalau aku sih biasanya di bagian YouTube. Kali ini kita coba di bagian YouTube ya. Dan berapa sih per satu kali klik kita dibayar berapa, dan kita boleh mengklik like itu berapa kali dalam seharinya. Oke, kita buka saja, kita klik saja bagian YouTube. Nah, di sini ada informasi posisi kita di paket apa. Posisi kita sekarang itu di paket yang bukan VIP atau yang free atau yang gratis. Tugas seharinya kita hanya boleh mengerjakan tugas 3 kali. Berapa sih satu kali kliknya, satu kali menjalankan tugasnya? Nanti ya, setelah kita terangkan dulu yang berikutnya. Jangkar itu sehari kita dibolehkan menjalankan tugas sebanyak 5, dan VIP orang famous itu dikasih kesempatan menjalankan tugas sebanyak 15 tugas. Yang selebriti tugasnya 30 tugas atau 30 misi. Oke, kita lanjutkan ke bagian bukan VIP karena kita masih di posisi free. Bagian buka VIP. Nah, di sini kita kan tadi hanya bisa menjalankan 3 tugas. Satu tugasnya itu kita dibayar sejumlah Rp2.000. Rp2.000 dikali 3, 1, 2, 3. Berarti kita sehari itu dapat 6.000 karena kita VIP yang free atau bukan VIP lah.
istilahnya bukan VIP, non VIP. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita klik terima dulu di sini, menerima. Yang ini ya, sebanyak 3 kali kita klik menerima. Udah sukses, kita klik lagi yang di bawahnya ini, menerima. Terus selanjutnya di bawah juga 3 kali menerima. Kita coba yang keempat kalinya apakah gagal atau sukses, karena jatah kita kan hanya 3 kali. Klik. Nah, gagal. Tugas Anda hari ini telah dikumpulkan, karena memang jatah kita hanya 3. 2000 kali 3 6000, kita sehari mendapatkan 6000. Kita lalu kembali setelah melakukan penerimaan tugas kita kembali, lalu lanjut ke bagian sini sebelahnya beranda, yaitu misi. Setelah kita klik menerima misi sebanyak 3 kali, kita lanjut ke bagian misi. Klik. Nah, tadi yang sudah kita terima dia masuk ke bagian sini, misi, dan posisi sedang kita mau upload ya, mau lag gitu. Yang pertama kita klik di bagian agak atas yang sebelah sini nih, atau kalau bisa ya sebelah tengah, kadang-kadang jadi kadang tidak, biasanya sebelah atas di bagian judulnya pelanggan. Kita klik. Nah, lalu tampil tampilan seperti ini. Yang pertama kita klik salin bisa, tapi kalau saya biasanya langsung klik melompat biar nantinya langsung lari ke aplikasi YouTube. Contoh ya, saya klik ke melompat, saya klik ini, larinya kemana? Nah, dia langsung lari ke aplikasi YouTube. Oke, saya tugasnya tadi kan like dan subscribe ya. Oke, sesudah klik like dan klik subscribe, lalu kita screenshot ya, kita screenshot. Nah, sudah terscreenshot, kita kembali lagi ke aplikasi tadi, aplikasi Get Price. Kita kembali lagi ke aplikasi Get Price. Mana tadi aplikasi Get Price yang ada di Chrome ya? Saya menggunakan Chrome karena belum menggunakan aplikasi. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya mendownload aplikasi. Lalu kita klik bagian yang putih kotak ini, kita klik, kita cari gambar yang sudah kita screenshot. Nah, ini dia gambar yang sudah kita screenshot. Kita klik, kita tunggu sebentar, dia sedang upload. Nah, sudah sukses. Setelah sukses, kita klik submit complete task. Kita klik submit complete task. Nah, itu kan sudah berhasil. Di sini sudah tinggal 2. Yang tadinya tugas kita ada 3. Lalu kita jalankan tugas setelahnya. Caranya kalian sudah paham kan? Ini saya akan percepat seperti saya biasa mengerjakan tugasnya. Saya percepat ya. Klik melompat, lalu klik tombol like, klik juga tombol subscribe, lalu kita screenshot. Oke, kita kembali ke aplikasi tadi, kita klik aja nih kotak putih, lalu kita masukkan fotonya. Sudah sukses, kita klik submit task di sini. Kita jalankan lagi di sini, klik. Setelah itu klik melompat, dilarikan ke YouTube. Seperti tadi kita klik suka, lalu kita klik tombol subscribe dan kita screenshot. Oke, sudah screenshot, kita kembali lagi ke aplikasi atau ke Chrome, yaitu Get Price. Kita klik tombol kotak putih untuk mengupload gambar. Oke, sudah. Ini gambarnya. Sudah sukses, klik submit complete task. Nah, ini kan sudah selesai semua 3 tugas. Kita cek di bagian sini ya, pengolahan. Statusnya yang masih diperiksa adalah 2 tugas. Yang masih diaudit adalah 2 tugas, sedangkan kita cek di bagian yang sudah lengkap atau sudah melalui proses pemeriksaan, yaitu 1. Ini statusnya komplit. Lalu setelah ini ya sudah, kita tinggal cek
di bagian saya, apakah saldonya tugas yang kita kerjakan sudah masuk atau belum. Nah, penghasilan hari ini kita mendapatkan 2000 karena yang sukses tadi, yang sukses diperiksa baru masuk 1. Kita tinggalin atau tunggu beberapa saat juga, nanti dia akan sukses sendiri dan kita akan mendapatkan Rp6.000. Oke, itulah ya, ini cukup mudah untuk menjalankan misinya.